2020. Baiklah, di sini saya akan mendemo program website dengan studi kasus yaitu politik, yang dimana di dalamnya berisi analisis kebijakan politik. Saya memilih tema ini karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan membahas berbagai aspek kehidupan politik dan sosial dalam suatu masyarakat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pada index.html. Nah, pada index.html ini nanti akan menampilkan halaman home. Nah, yang pertama di sini yaitu saya membuat title dengan nama analisis kebijakan politik dan juga membuat link untuk menghubungkan style CSS dan juga kode HTML ini dengan menggunakan style.css. Nah, selanjutnya yaitu di dalam body ini saya membuat heading 1 sebagai judul halaman, yaitu analisis kebijakan politik. Dan juga terdapat navigasi. Navigasi ini adalah elemen HTML yang berisi tautan navigasi. Di sini saya membuat tautan navigasi yang pertama home, yang dimana ketika kita mengklik navigasi home ini nanti akan menampilkan halaman index.html. Kemudian yang kedua yaitu analisis 1. Jika kita mengklik analisis 1 maka akan menampilkan analisis 1.html. Dan selanjutnya yaitu analisis 2. Ketika kita mengklik analisis 2 ini nanti maka akan menampilkan halaman analisis 2.html. Dan yang terakhir yaitu kontak. Jika kita mengklik navigasi kontak maka akan muncul halaman kontak.html. Baik, berikutnya yaitu section dengan ID index. Nah, ini sebagai tanda bagian-bagian konten yang berdiri sendiri agar lebih terstruktur. Di dalam section ini saya memberikan image, kemudian heading 2 sebagai subjudul, kemudian memberikan penjelasan untuk halaman home ini dengan menggunakan paragraf. Nah, di sini saya juga membuat button. Button ini adalah tombol yang berisi analisis dan juga menampilkan tautan. Jadi jika kita mengklik tombol analisis nanti, maka kita akan menampilkan halaman analisis 1.html. Baik, langsung saja kita ke kode analisis 1.html. Nah, ini adalah shortcode analisis 1.html. Sama seperti sebelumnya, di sini saya membuat title dan juga link untuk menghubungkan style CSS-nya menggunakan style.css. Nah, di dalam body ini juga saya membuat heading 1 untuk judul halaman. Dan juga saya membuat navigasi lagi sama seperti sebelumnya, yaitu dapat navigasi home, analisis 1, analisis 2 dan juga kontak. Selanjutnya di sini saya membuat section dengan ID analisis 1, yang dimana di dalamnya terdapat heading 2 sebagai subjudul dan juga paragraf. Nah, di dalam section ini saya juga membuat kelas analisis container untuk elemen analisis. Nah, di dalam kelas analisis container ini saya juga membuat kelas form, yang dimana kelas form ini nanti di dalamnya berisi image, heading 2 dan juga penjelasan. Nah, penjelasan ini saya menggunakan paragraf. Nah, di sini yang kedua yaitu saya membuat form lagi. Form yang keduanya sama saja, di dalamnya terdapat image, heading 2 dan juga penjelasan menggunakan paragraf. Di sini saya juga membuat button. Button ini adalah tombol yang dimana di dalamnya terdapat next, tulisan next. Jadi jika kita mengklik tombol next ini, maka kita akan menampilkan halaman analisis 2.html. Baik, langsung saja kita ke analisis 2.html. Nah, berikut adalah shortcut-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, juga kita membuat title dengan nama analisis kebijakan politik dan membuat link untuk menghubungkan style CSS dan kode HTML menggunakan style.css. Nah, di dalam body ini terdapat heading 1 untuk judul halaman. Nah, sama juga saya membuat navigasi
sama seperti sebelumnya, yaitu ada home, analisis 1, analisis 2, dan yang terakhir yaitu kontak. Selanjutnya di sini saya juga membuat section dengan ID analisis 2, yang dimana di dalamnya terdapat heading 2 sebagai subjudul, kemudian paragraf. Nah, di dalam section ini saya membuat div class dengan analisis container untuk elemen analisis. Nah, di dalam kelas analisis container ini saya juga membuat kelas form yang pertama, yang dimana nanti di dalamnya yaitu terdapat image, heading 2, dan juga penjelasan image menggunakan paragraf. Selanjutnya saya membuat kelas form yang kedua, yang dimana di dalamnya terdapat image, heading 2, dan juga penjelasan menggunakan paragraf, sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini saya juga membuat button dengan nama next. Jadi jika kita mengklik next, maka kita akan menampilkan tautan atau halaman yang dimana di sini terdapat kontak.html. Nah, langsung saja kita ke shortcut kontak.html. Nah, berikut adalah shortcutnya. Sama saja seperti yang sebelumnya, kita membuat title, kemudian link untuk menghubungkan style CSS menggunakan style.css. Nah, di sini di dalam body kita membuat heading 1 sebagai judul halaman. Kemudian saya juga membuat navigasi lagi, sama juga terdapat navigasi home, analisis 1, analisis 2, dan yang terakhir yaitu kontak. Di sini saya juga membuat section dengan ID kontak. Di dalamnya terdapat heading 1 sebagai judul. Kemudian saya memberikan informasi email, informasi kontak, dan juga saya menautkan akun GitHub. Jadi jika kita mengklik ini nanti, yaitu saya membuat di sini Atika Okta, maka nanti akan menampilkan halaman GitHub yang sudah saya tautkan di sini. Nah, yang terakhir yaitu footer. Footer ini adalah teks kaki halaman, yang dimana nanti tampilannya akan berada di bawah halaman. Baik, selanjutnya yaitu style.css. Nah, style.css ini adalah shortcut yang mengatur tampilan halaman pada website yang sudah kita buat. Ini adalah shortcutnya. Baik, langsung saja kita ke demo website. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah repository pada GitHub untuk menghosting indeks HTML yang telah kita buat sebelumnya tadi. Nah, di sini saya sudah membuat, dan di sini kita langsung saja klik linknya ini. Nah, ini adalah tampilan dari website yang sudah kita buat, yaitu analisis kebijakan politik. Nah, di sini ini adalah tampilan halaman home. Baik, langsung saja kita klik ke analisis. Nah, maka akan muncul ke analisis 1. Nah, di dalam analisis 1 ini terdapat yang pertama yaitu isu kontroversial imigrasi. Di dalamnya terdapat perspektif ekonomi, sosial, dan juga keamanan. Nah, di dalam masing-masing perspektif tersebut terdapat manfaat dan juga tantangan. Yang kedua yaitu kebijakan lingkungan. Sama saja di dalamnya terdapat manfaat dan juga tantangannya. Baik, langsung saja kita next. Nah, jika kita next, maka kita akan menampilkan halaman yaitu analisis 2. Di analisis 2 ini kita melanjutkan yang analisis pertama tadi. Nah, di sini yaitu yang ketiga, reformasi pendidikan. Nah, di mana di sini juga terdapat manfaat dan juga tantangan pada reformasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan kesehatan. Sama saja terdapat manfaat dan juga tantangannya. Baik, langsung saja kita next. Nah,
Jika kita next, nah maka kita akan menampilkan halaman kontak yang sudah kita buat tadi. Nah, di dalam navigasi-navigasi yang di atas ini tadi juga bisa kita klik. Nah, jika kita klik home, maka akan kembali ke halaman home. Kita klik analisis 1, maka akan menampilkan halaman analisis 1. Kita klik navigasi analisis 2, maka akan menampilkan halaman analisis 2. Dan yang terakhir, kontak, navigasi kontak, kita klik maka akan menampilkan halaman kontak. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan demo program dan juga demo website yang telah saya buat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.